Hambali, Paman, ini ada potongan jari kelingking. Pasti di sini terjadi tindak kekerasan sampai jari kelingking terpotong. Tetapi nampaknya bukan jari kelingking Herman. Kuku jari tergambar manusia duduk bersila dengan coret tanda-tanda silang. Lagian bagaimana bisa terjadi Herman yang lemah lembut dapat melakukan ini? Pasti ada sesuatu yang ganjil. Joko Lelono, benarkah? Jadi bukan jari kelingking Herman? Kalau begitu bukan pula darah Herman? Hambali, benar Paman, jari ini bukan milik Herman. Jari akan aku bungkus untuk selanjutnya ingin aku buat sebagai barang bukti. Beri aku kesempatan lagi untuk melihat laptop Herman yang masih menyala. Siapa tahu ada petunjuk di sana. Melihat laptop Herman yang masih terbuka, rupanya Herman sedang membaca email dari grup semeru.yahoo-groups.com yang Hambali termasuk anggota grup yang rencana akan mendaki Gunung Semeru di akhir tahun 2012 untuk mengisi liburan akhir tahun. Hambali, Paman, sementara tidak usah lapor dulu ke polisi. Aku akan menemui teman-teman pendaki Gunung Semeru. Barangkali ada petunjuk. Potongan jari akan aku bungkus dan aku bawa Paman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada petunjuk, Paman. Joko Lelono, ada sesuatu yang ganjil, Hambali. Hambali, benar Paman. Kamar Herlan seperti tidak terjadi sesuatu. Padahal Herlan orangnya keras, jarang begitu saja menyerah. Sementara kamar Herman berantakan, disertai darah berceceran, dan putus jari kelingking lawan. Rasanya tidak mungkin Herman yang lemah lembut melakukan ini. Ada yang menggunakan obat bius atau semacamnya, sehingga Herlan tidak berdaya. Sementara Herman masih belum tidur, sedang membaca email grup kami. Belum sempat membalas. Laptop masih hidup, belum sempat dimatikan. Aku mohon pamit dulu Paman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada petunjuk. Joko Lelono, ya Hambali, sampai ketemu lagi. Beritahu kami bila ada perkembangan. Hambali, baik Paman, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Maka Hambali segera meninggalkan rumah pamannya yang tidak lain ayah Herlan dan Herman. Sesampainya di rumah, Hambali segera membuka laptop, melihat email back Yahoo Groups tentang rencana mendaki Gunung Semeru di akhir tahun guna mengisi liburan. Rupanya si kembar belum menjawab ketika terjadi penculikan atas diri mereka. Kemudian potongan jari kelingking diamati lagi dengan kaca pembesar. Hambali ingin melihat gambar manusia duduk bersila dengan tanda silang. Melihat bentuk jari yang padat, rasanya bukan jari manusia di zaman sekarang. Rasanya jari manusia dari lain zaman. Kemudian potongan jari kelingking disimpan untuk ditunjukkan kepada teman sesama grup pendaki Gunung Semeru, terutama kepada Jack Danu Subroto yang memiliki indera keenam. Mudah-mudahan dapat memperoleh solusi. Bagian 2. Keluhan seorang arsitek. Pagi itu suami istri sedang duduk di beranda sambil menyeruput kopi pahit disertai dengan gigitan gula merah. Sang suami bergumam kepada istrinya Gunagadharma, "Istriku tersayang, pun Kakang kini sudah mencapai umur 85 tahun. Kakang mengabdi pada kerajaan sejak Wangsa Sailendra untuk membangun tempat pemujaan yang tak kunjung selesai. Dari umurku saat masih muda 35 tahun, sejak zaman Raja Rakai Pikatan, kemudian tahun 775 diteruskan oleh Raja Dharanindra hingga tahun 800, lalu dilanjutkan lagi oleh Raja Samaragrawira, dan pada tahun 812 digantikan oleh Raja Samaratungga. Sampai kini tahun 825, aku sudah diambang umur 85 tahun. Berarti pun Kakang sudah 50 tahun mengabdikan diri membangun tempat pemujaan kepada Sang Buddha. Kini tinggal stupa paling akhir atau paling atas. Namun rasanya Kakang patah semangat.
karena rasanya setiap batu yang dipahat selalu berulang kembali, utuh, seperti sedia kala pada esok harinya. Sementara batu-batu yang dipahat untuk rangkaian stupa sangat keras. Bahkan beberapa pembahat sakit, kemudian ada yang menemui ajalnya. Maka untuk sementara beberapa pembahat aku perintahkan berhenti bekerja dulu. Ada rasa was kalau semua pembahat patung meninggal. Tentu saja pekerjaan tidak akan selesai. Kakang putus asa istriku. Istri, Kakang, rasanya aku kurang memahami apa yang Kakang maksudkan. Bukankah Kakang setiap hari mengawasi jalannya pembangunan candi yang kelak akan dinamakan Candi Borobudur, sesuai dengan letak di mana candi itu berada, di desa Borobudur. Sekarang apa yang menjadi persoalan Kakang, sehingga Kakang putus harapan? Bukankah candi beberapa bulan ke depan akan selesai, Kakang? Gunadarma. Benar istriku tersayang. Memang tinggal satu stupa dan satu patung. Kalau semua berjalan lancar, kini Kakang menghadapi suatu hal yang mustahil. Setiap pemahat yang ingin membuat stupa batunya sangat keras, dan pemahat yang ingin membuat patung, batu-batu esok hari kembali berbentuk seperti semula, seperti tidak mau dipahat. Padahal batu sebesar itu tinggal satu yang terletak di sekitar candi. Tidak mungkin mengambil batu sebesar itu dari telatah lain yang jauh, sementara di sekitar candi tersedia satu batu besar. Tetapi rupanya batu sebesar itu tidak mau dibentuk untuk dijadikan patung, istriku. Jadi setiap pekerjaan yang seharusnya selesai di tahun ini, Kakang tidak dapat memperkirakan kapan selesainya. Padahal Sang Raja Samaratungga ingin membuat sejarah bahwa saat pemerintahnya lah candi yang kelak dinamakan Candi Borobudur itu dapat diselesaikan, mengingat sang raja sudah tua sebelum digantikan oleh putri mahkota Pramudiawardhani. Memang sepertinya setiap pergantian sang pemimpin ada saja gejolak. Ini Kakang perhatikan dari dulu. Semoga saja tidak, istriku. Pergantian kepala pemerintahan oleh putri mahkota Pramudiawardhani nanti mudah-mudahan berjalan mulus tanpa gejolak. Kalau saja terjadi gejolak, pertumpahan darah, Kakang rasa candi itu tidak akan selesai sampai akhir hayatku. Istri, Kakang, rupanya ada kekuatan gaib yang menaungi batu-batu tersebut, sehingga batu-batu selalu kembali berbentuk seperti semula. Benar begitu, Kakang? Gunadarma. Benar sekali, istriku. Sambil menjawab pertanyaan istrinya, Gunadarma menyeruput kopi pahit diserai gigitan gula merah lagi, memandang jauh ke depan yang kosong. Istri, apa yang sudah Kakang lakukan untuk mengatasi masalah itu, Kakang? Gunadarma. Kakang sudah berupaya untuk mencari sarana, mendatangkan beberapa biksu yang mumpuni, juga beberapa dukun sakti, tetapi nasib belum berpihak kepada Kakang. Batu tetap tidak mampu dipahat. Padahal 3 bulan ke depan candi sudah harus selesai, istriku. Malam ini pun Kakang akan menyendiri di hutan untuk mencari wangsit, memohon petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa agar diberi jalan keluarnya. Buatkan bekal untuk beberapa hari ke depan, istriku. Jangan lupa gula merah untuk menahan rasa lapar, juga air minum secukupnya. Istri, ya Kakang, semoga dalam menyendiri nanti berhasil. Tuhan memberikan petunjuk. Setelah bekal dan yang dirasa cukup, kemudian mencium pipi istrinya, segera Gunadarma berjalan kaki menuju gua yang biasa digunakan untuk bersemedi dalam memecahkan persoalan dunia.